Hai Bright Babes, aku mau cerita nih ke kalian. Ya ampun, selama pandemi ini kan kita pakai masker terus ya. Dan aku mulai merasa di dagu aku, terus juga di pipi bawah itu udah mulai mau bermunculan jerawat. Ya ampun, bener-bener sakit banget dan nyiksa gak sih? Jadi sekalian aja ya, karena aku lagi jerawatan juga, kita akan ngebahas seputar jerawat. Hal-hal yang menyebabkan jerawat, terus jenis-jenis jerawat. Nah, yang pertama kita masuk dulu nih guys ke penyebab-penyebab jerawat. Nah, sebenarnya ada dua penyebab utama saat kita berjerawat. Bisa jadi karena hormon atau juga karena bakteri. Nah, khususnya kita nih semua perempuan-perempuan, setiap bulan kan kita pasti ada tuh ya yang namanya bulanan atau menstruasi. Nah, hal ini bisa menyebabkan pergejolakan hormon di dalam tubuh kita dan bisa memicu timbulnya jerawat loh guys. Penyebab yang kedua adalah bakteri. Seperti yang kamu tahu ya guys, kita tuh sekarang ini wajib banget jaga kebersihan dan termasuk juga tangan. Nah, walaupun kamu merasa di tangan kamu udah bersih, jangan sampai kamu sembarangan nyentuh-nyentuh wajah kamu karena kita nggak tahu kan wajah kita itu udah kena bakteri ataupun kotoran yang kayak gimana. Nah, takutnya itu bisa memicu jerawat ada timbul di wajah kamu. Tapi Bright Babes, kamu tahu nggak sih kalau jerawat itu banyak jenisnya loh, bentuknya beda dan penyebabnya pun juga berbeda. Jadi hari ini kita bahas ya. Yang pertama ada whiteheads dan juga blackheads atau biasanya kita sebut komedo. Nah, ini adalah kotoran-kotoran yang terperangkap tepat di bawah kulit kita dan akhirnya bikin produksi sebum atau minyak itu jadi banyak sehingga bisa memicu timbulnya jerawat. Yang perlu kamu lakukan adalah eksfoliasi secara rutin maksimal 2 kali dalam seminggu ya. Yang kedua ada pustula. Pernah nggak sih kamu kurang tidur, terus stres karena kerjaan dan jadi jerawatan? Nah, ini dia jerawat yang muncul guys. Jadi dia bentuknya kecil, benjolannya dan juga ada nanah ataupun cairan di dalamnya. Nah, yang perlu kamu lakukan kalau ada jerawat pustula di wajah kamu adalah cukup istirahat dan juga pakai produk-produk antiinflamasi supaya kemerahannya itu mereda. Yang ketiga ada papula. Nah, jerawat masker ataupun maskne ini termasuk dalam papula loh guys. Jadi biasanya papula ini terbentuk karena adanya penyumbatan minyak di pori-pori sehingga timbul komedo, tapi komedonya malah pecah dan akhirnya menyebar guys. Nah, akhirnya muncul deh guys jerawat papula ini di wajah kita. Bentuknya itu benjolan kecil berwarna merah tapi nggak ada cairan nanahnya. Yang perlu kita lakukan saat papula ini muncul di wajah kita adalah kita harus menghindari makanan berlemak ya guys. Dan pastikan hidrasi kulit kita itu terpenuhi dan jangan lupa jaga kebersihan. Yang berikutnya ada nodul. Ini adalah jerawat yang biasanya datang saat kita lagi bulanan nih Bright Babes. Bentuknya besar, terus dia juga terasa lebih sakit karena ada di lapisan yang lebih bawah daripada komedo. Dan biasanya jerawat ini bisa bertahan lama, bisa mingguan bahkan bulanan loh. Nah, gimana sih cara mengatasi nodul? Kamu bisa kompresin jerawat nodul kamu supaya kemerahan dan peradangannya itu mereda dan tetap menjaga kebersihan. Nah, yang terakhir ada sistik atau mungkin bisa kita sebut sebagai jerawat puber kali ya, karena ini penyebabnya adalah pergejolakan hormon saat masa pubertas. Nah, jadi buat Bright Babes yang masih sekolah, mungkin jerawat kamu ini termasuk ke jenis jerawat sistik. Nah, jerawat ini selain karena pergejolakan hormon juga bisa disebabkan karena penyumbatan sel-sel kulit mati di dalam pori-pori nih. Jadi yang perlu kamu lakukan adalah kamu bisa ke dokter untuk minta obat antibiotik dan juga menjaga pola hidup kamu supaya makanannya lebih teratur dan jangan lupa tetap menjaga kebersihan ya. Nah, itu dia Bright Babes, jenis-jenis jerawat dan juga penyebabnya. Dan sekarang kita udah terhubung nih sama salah satu jealous Bright Babes yaitu Kak Michelle yang akan sharing seputar acne story-nya dia. Nah Bright Babes, sekarang kita udah tersambung sama Kak Michelle. Nah, jadi Kak Michelle ini salah satu jealous Bright Babes. Nah, halo Kak Michelle. Thank you banget ya Kak Michelle udah luangin waktu buat sharing-sharing sama jealous Bright Babes yang ada di YouTube nih. Halo semuanya, aku Michelle. Aku jenis kulitnya itu saat ini oily, acne prone juga. Boleh nggak sih sharing pengalaman Kak Michelle itu pernah merasa insecure sama jerawat-jerawatnya gitu? Kalau aku sebenarnya jerawatan itu udah dari saat SD, karena itu mungkin kayak mulai pas lagi mau hormonal gitu kali ya. Iya. Jadi jerawatnya benar-benar parah banget. Nah, sampai aku SMP itu masih parah banget. Akhirnya aku kayak udah give up karena juga kayak orang-orang setiap kali ketemu pada nanyain kenapa kok jerawatan, terus kayak malu juga. Akhirnya aku putusin untuk sempat ke dokter. Nah, habis itu udah jauh membaik, tapi aku ngerasa kayak kulit aku tuh makin lama makin tipis, jadi kayak kena panas sedikit.
jadi merah banget. Kadang kalau misalnya aku coba produk lain malah jadi breakout parah. Nah, sampai aku kelas SMA, mungkin kelas 12 gitu, karena aku juga udah gimana ya, sensitif banget di kulit. Aku mutusin untuk nggak lanjutin obat dokter itu. Nah, aku baru mulai cari-cari skincare yang cocok ke aku, tapi selain obat dokter itu. Gitu. Ternyata kita bisa ya lepas dari obat-obatan dokter, karena biasanya kan orang mikirnya kalau aduh susah nih lepas dari obat-obatan dokter, apalagi udah jerawatan dari kelas 5 SD gitu ya Kak ya. Nah kalau dari Kak Michelle sendiri gimana sih cara ngatasin insecurity Kak Michelle gitu, kayak terhadap jerawat ataupun kayak skin problems lainnya? Kalau untuk mengatasi insecurity sih sebenarnya kita kan harus mulai dari diri kita sendiri dulu. Yang penting kita udah rutinitas kita udah dijaga, omongan orang lain mah dibodo amatin aja gitu. Bener banget, yang penting mindset kita sendiri ya Kak ya. Berarti balik lagi ke self love. Nah Kak, boleh nggak nih sharing, waktu itu kan berarti kan kakak udah berhasil nih kan yang kayak ngatasin acne moments-nya kakak. Kira-kira waktu itu rutinitas apa aja sih dan produk skincare apa aja sih yang kakak pakai untuk ngebantu Kak Michelle untuk mengatasi jerawat sama beruntusan yang ada? Nah kalau sekarang aku untuk jerawat, aku lebih suka pakai Pure Face Mask Power Soap-nya The Jelly. Yeay, disebutin nih Pure Face Mask Power Soap dari Jellies. Kenapa nih Kak, boleh di-share nggak nih kenapa suka banget nih sama Pure Face Mask Power Soap? Oke, jadi aku sebenarnya pas awal coba tuh kayak agak maju mundur gitu. Aku perlu penyesuaian lagi dengan kulit aku. Benar-benar. Nah, saat itu ada beberapa jerawat kayak di daerah jidat sama pipi sini. Terus akhirnya aku beraniin untuk coba. Awalnya kayak ya 3 hari pertama belum begitu kelihatan. Tapi bukannya ada efek yang buruk gitu, enggak sama sekali. Tapi setelah 7 hari aku baru nyadar ternyata kulit aku tuh benar-benar gimana ya, yang jerawatnya tadinya merah banget, bahkan ini sampai hilang gitu jerawat. Aku kaget banget pas aku ngeliat foto. Aku sengaja nih, aku pengen coba gitu ngeliat before afternya, kira-kira sabun ini tuh works apa enggak di aku. Ternyata benar-benar se-works itu di kulit. Keren banget. Kalau waktu before-nya, acne aku tuh ada di bagian sini, terus di sini sama daerah dekat-dekat alis kan. Itu pas lagi awal mula dia baru muncul, jadi benar-benar warnanya tuh merah banget. Terus afternya pas aku udah sekitar 7 hari mungkin pakai si Pure Face Mask Power Soap, itu benar-benar kelihatan banget, jadi merahnya mereda, jadi calming juga. Terus jerawatnya dari yang ada 3 tinggal 1 gitu, di bagian alis juga tinggal bekasnya doang. Works banget sih kalau di aku. Jadi beneran ya kayak worth it ya untuk dicoba, karena cuma 7 hari aja tuh udah mendingan banget ya Kak ya. Iya, benar-benar kayak. Terus selain Pure Face Mask Power Soap nih, kakak ada pakai apa lagi nggak sih? Kalau dari produk Jellies aku ada pakai ini Pure Face yang looking. Iya, ini kalau Pure Face Looking Tuna ini aku pakai untuk moisturizer kan. Terus dia juga gimana ya, kalau biasa moisturizer itu bikin kulit jadi berminyak gitu. Iya. Karena efek lembabnya dia, kalau ini aku suka impress banget pas pertama kali coba. Dia itu benar-benar tidak bikin muka berminyak, malah jadi oil. Aku tuh terkontrol gitu. Terus juga biasa kalau moisturizer lain tuh karena saking berminyaknya jadi suka nimbulin jerawat. Kalau ini karena dia ada oil control ya, maka muka aku jadi kelihatan lebih mulus gitu kalau pakai. Jadi lebih smooth gitu ya teksturnya ya Kak ya. Bener banget Kak. Mungkin karena di Pure Face Mask Power Soap itu kita kan ada kandungan tea tree oilnya ya Kak. Jadi bener-bener bagus banget nih buat jerawat. Aku juga senang banget dengernya Kak Michelle dari jerawatnya yang aktif ya, yang masih merah banget bisa sampai hilang. Wow, keren banget. Mantap banget sih produk-produknya Jellies. Mantap banget. Ya benar, aku secara pribadi pun pakai si Bluefin Tuna Cream ini Kak, dan bener enak banget. Apalagi pas kita pakai tuh kayak ada sensasi cooling dingin gitu ya di muka.
Nah, kalau bisa nih Kak Michelle disuruh untuk merekomendasikan produk skincare Jellies ke Bright Babes, kira-kira apa aja sih yang akan Kak Michelle rekomendasiin? Kalau aku pribadi, apalagi untuk jerawat khususnya, aku bakal rekomendasiin ini sih, si Pure Face Mask Power Soap ini, karena bener-bener works banget. Nah, jadi buat Bright Babes yang punya kendala kulit sama keluhan kulit yang sama kayak Kak Michelle, nah itu bisa banget nih cobain produk rekomendasiannya Kak Michelle. Michelle, thank you banget untuk luangin waktu buat sharing-sharing sama kita, sama Bright Babes yang ada di rumah juga. Thank you banget. Semoga kita bisa collab lagi ya di project berikutnya nih Kak Michelle. Amin. Ya, bye-bye Kak Michelle. Bye Kak. Nah, buat Bright Babes yang punya masalah sama blackheads, whiteheads, nodul, pustula, ataupun papula, kamu bisa nih cobain produk rekomendasinya Kak Michelle, yaitu Pure Face Mask Power Soap. Dan jangan lupa pakai moisturizer, yaitu Pure Face Bluefin Tuna Cream untuk jaga keseimbangan kelembapan di kulit kamu. Nah, Bright Babes, itu dia cerita dari Kak Michelle seputar acne story dia, dan kamu sekarang jadi lebih tahu ya tentang macam-macam jerawat dan gimana sih cara penanganan yang benar. Nah, share juga dong cerita tentang jerawat yang pernah kamu alami di kolom komentar. Cerita yang paling menarik nanti aku kasih deh produk rekomendasiannya Kak Michelle, Pure Face Mask Power Soap buat kamu. Sama jangan lupa ya, kasih tahu dong ke kita topik-topik apa lagi sih yang perlu kita bahas di dalam kolom komentar. Jangan lupa juga ya untuk subscribe akun YouTube kita ini supaya kamu gak ketinggalan konten-konten seru dan menarik kita yang lainnya. Kita ketemu minggu depan. Bye!